Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Baiklah, semuanya terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Kenalkan terlebih dahulu, nama saya Agus Fitra selaku pembicara di webinar kali ini yang akan membahas tentang masih tentang Google, platform Google yaitu Google Earth. Ya, semuanya mungkin sudah tahu di sini apa itu Google Earth. Ya, hampir mirip seperti Google Maps, namun secara looks atau secara fungsi itu berbeda. Nah, mungkin semuanya sudah kenal semua atau sudah pernah menggunakannya. Kali ini saya akan membahas tentang berkeliling dunia secara virtual dengan Google Earth Education. Nah, ini ada education-nya apa ini? Education-nya tentang pembelajaran ya. Jadi eh, kita berkeliling dunia ini tidak hanya melihat-lihat, tapi juga bisa belajar banyak hal di Google Earth. Oke, sebelum saya jelasin dulu apa sih Google Earth itu. Google Earth itu sebuah platform atau aplikasi dari Google untuk kita, ya sekarang gini, siapa yang rindu jalan-jalan selama kita udah 2 tahun ini pandemi kan ya, atau mungkin yang pengen ke suatu tempat di belahan dunia mana namun tidak cukup eh, di beberapa hal, misal waktu atau apa dan segala macam. Nah, ini Google menyediakan ini untuk kita tahu secara detail berbentuk 3D. Jadi benar-benar asli, bukan gambar yang eh, hanya sebatas foto yang tidak bergerak. Nah, ini kita bisa lihat 360 derajat. Mungkin kenal Street View ya. Kalau kenal Street View ya hampir-hampir kayak gitu. Dia basicnya Street View di Google Earth, tapi kita bisa eksplorasi sebanyak mungkin keliling dunia. Ya, sesuai tema kita kali ini, kita coba keliling dunia ya, tapi secara virtual. Tentunya tidak memakan biaya yang banyak, hanya butuh gadget, butuh internet, butuh minum, kopi, atau makanan untuk kita bahan kita untuk melihat-lihat dunia secara virtual. Ayo kita sama-sama melihatnya. Nah, sebelumnya apa sih yang kita mau pelajari di Google Earth ini? Di tema kali ini, apa yang mau kita pelajari? Yaitu kita akan mengenal fitur-fiturnya. Apa sih fitur-fitur di Google Earth? Ya kan? Fungsi-fungsinya. Tapi kita akan membahas sedikit saja tentang fitur-fiturnya ya. Terus bagaimana sih cara penggunaannya untuk edukasi atau untuk pembelajaran? Nah, di sini akan saya jelaskan nanti. Kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama melihat apa sih Google Earth ini, fungsinya apa, cara menggunakannya gimana, menariknya apa gitu. Ya, mungkin di sini udah ada yang menggunakan juga, pernah menggunakan Google Earth, tapi masih pengen penasaran, belum tahu mendalam gitu. Nah, kita akan coba bedah sama-sama nih di pertemuan kali ini. Ya, itu ntar yang akan kita pelajari. Nah, untuk jadi bahan pembelajaran untuk siapa sih? Bisa untuk jadi bahan pembelajaran untuk diri kita sendiri, atau bisa jadi bahan pembelajaran untuk yang guru mungkin, untuk murid-muridnya, atau orang tua yang ingin mempelajari tentang dunia kepada anak-anaknya. Yang dulu kenal kita yang namanya globe, globe ya, itu kita zaman sekolah. Itu saya, dan kita mungkin saya ya, zaman sekolah dulu mengenal yang dengan namanya globe. Kita masih melihat secara utuh bola dunia. Nah, di sini kita lihat utuh bola dunia, tapi kita bisa masuk ke dalam bola dunia itu sendiri di belahan dunia manapun. Dan apa aja yang bisa eksplorasi, kita akan tahu, kita akan saksikan di Google Earth ini.
Nah, ini sedikit saya memberitahu apa sih fitur-fiturnya di Google Earth. Fiturnya di Google Earth yaitu ya ada menu search, tentu saja semua tahu menu pencarian. Ya, pencarian itu kita tinggal cari tempat mana yang mau kita kunjungi. Tahu kan seperti Google Maps lah, kita mau kemana. Nanti kita akan diarahkan ke situ. Namun, bedanya dari Google Maps itu dia tampilannya luar biasa bagus. Tampilannya menarik sekali. Apalagi untuk di sekolah, untuk anak-anak mempelajari ini pasti bikin exciting. Ya, saya aja pertama kali menggunakannya exciting sekali. Google Earth ini yang notabene mungkin udah tidak pelajar ya, walaupun masih belajar tapi mungkin sudah tidak pelajar lagi. Nah, pas dicari dia akan mengarahkan kita ke satu tempat yang kita tuju dengan tampilan yang sangat sangat menarik. Nah, itu fungsi search. Sedikit, nanti kita akan coba sama-sama. Nanti kita sama-sama buka apa? Buka gadget kita atau di laptop. Di laptop saya sarankan menggunakan Google Chrome ya. Terus kita buka sama-sama saya bareng-bareng. Nah, ada juga Voyager. Apa itu Voyager? Voyager itu menu di mana kita bisa dapat guide atau tour guide di tempat yang kita mau tuju. Misalnya kita mau, uh, saya ini kan banyak yang kangen ya sama jalan-jalan, banyak juga yang mungkin udah bosen kali di rumah sekarang, tapi pengen jalan-jalan tapi nggak ada waktu, nggak ada uh, kemampuannya ada yang kurang, tapi pengen tahu di mana di sini, maksudnya di mana tempat ini, tahu doang penjelasannya apa gitu, tempat ini apa yang bisa dieksplorasi di tempat ini, atau apa tempat-tempat terdekat recommended dari tempat yang kita mau tuju, misalnya kita mau ke Borobudur misalnya, nanti Voyager ini akan menggait kita secara virtual, menggait kita dengan teks-teks. Nanti kita akan lihat secara langsung. Kenapa saya bilang ini bisa untuk pembelajaran kepada murid-murid, bisa kena pelajaran apa aja yang bisa didapatkan ya. Jadi bukan hanya pelajaran geografi, mungkin ya geografi tepat sekali ya untuk Google Earth ini. Namun tidak hanya geografi, bisa juga bahasa Inggris. Kita bisa uh, mengenal bahasa Inggris di Google Earth ini, penjelasan-penjelasan. Atau juga kita bisa mengenal sedikit sejarah di dalam Google Earth ini. Karena kita bisa juga mendatangi tempat-tempat bersejarah. Dan ada Voyager-nya untuk mendeskripsikan tempat-tempat itu. Nah, kita berkeliling, bermain menggunakan uh, gadget, laptop, tapi kita belajar. Jadi anak-anak di rumah pun menggunakan gadgetnya, orang tua pun nggak apa ya, orang tua yang bilang, jangan main handphone terus, ayo kita belajar, jangan handphone terus. Bilang, saya belajar mah, atau saya belajar mam, apalah sebutannya. Kasih tahu ke orang tuanya, ini loh ada aplikasi dulu yang namanya Atlas, sekarang kita bisa berkeliling atau mengetahui isi dunia dengan satu platform, platform website yang didesain oleh Google untuk memudahkan kita melihat isi dunia melalui Google Earth. Ya, ada juga projects menunya. Kita bisa membuat proyek-proyek kita bisa menandai tempat yang kita mau tandai. Nanti kita akan coba proyek-proyeknya. Mungkin kalau ada waktunya kita coba, tapi kalau nggak ada waktunya mungkin di lain kesempatan ya. Map style.
map style ya, atau artinya map peta ya kan. Jadi bentuknya ada bermacam-macam, tidak bermacam-macam, ada beberapa bentuk eh, desain map yang mau kita lihat bentuknya seperti apa, desainnya gitu, tampilan-tampilan yang ada di Google Earth ini sendiri ya. Mungkin udah nggak sabar nih nunggu apa Google Earth sama-sama ya. Nah, ayo kita coba melihat dunia luar menggunakan Google Earth. Nah, kita masuk ke Google Chrome, kita ketik Google Earth, dan kita diarahkan ke earth.google.com, atau kita bisa langsung ketik di sini earth.google.com. Kita klik. Nah, di sini kita akan menunggu, ya cukup lumayan memakan waktu, karena memang tampilannya sangat-sangat membutuhkan bandwidth juga ya. Tidak banyak, tapi lumayan. Nah, kita sudah bisa melihat globe-nya Google Earth dari jauh. Bisa lihat semuanya kan? Atau ya, buka gadgetnya, ketikin, atau kita bisa download di Play Store. Yang punya laptop, buka laptopnya, ketikkan langsung earth.google.com atau cari di Google Earth. Ini tampilannya sangat-sangat 3D, mirip, pasti mirip ya, di bola dunia. Ini masih ada yang percaya nih flat earth nih. Masih ada kaum-kaum bumi datar. Nah, ini kita tidak perdebatkan itu, hanya intermezzo saja. Nah, di sini kita bisa melihat awan-awannya, lautnya, pulaunya, benua ya. Nah, kita bisa putar. Nah, ini apa? Ini kutub selatan. Itu yang namanya kutub selatan ya. Ini Amerika, Afrika. Di mana Indonesia? Indonesia mungkin terlalu kecil. Kita besarin sedikit. Ini dia Indonesia. Oh, ternyata besar sekali pulau kita ya. Kalau dari jauh ketutupan awan, kita gedein sedikit nih. Nah, inilah tampilannya nih. Wow, luar biasa. Nih, ayo kita mulai dari feature pertama. Kita mau kemana? Coba kita mau kemana? Kita belajar beberapa mata pelajaran nih. Kita mau coba belajar sejarah, juga kita mau belajar bahasa Inggris, juga kita mau belajar geografi kan ya. Kita coba ke salah satu tempat di luar, Kolosseum. Jangan yang Jakarta, beda nih. Apalagi di Arena Palmerah nih. Kita Kolosseumnya yang ada di Piazza del Colosseo. Kita klik, kita akan diputar. Mari kita sama-sama lihat. Kita akan diputar. Ini dia Colosseumnya. Nah, tampilannya 3D. Kita bisa melihat dari kejauhan, seperti dari drone ya, atau kita dari atas helikopter. Yang takut ketinggian juga nggak masalah, tapi kita bukan dari helikopter langsung, tapi serasa seperti di helikopter. Nah, di sini ada penjelasannya, historical landmark in Rome. Di sini kita bisa belajar juga, kita bisa klik langsung ke Wikipedia, langsung kita dijelaskan apa itu Colosseum, ya kan, historinya, dibuatnya tahun berapa,
atau 1942 tahun yang lalu nih. Nah, di koordinatnya kita juga bisa lihat di sini nih. Sama nggak sama yang di wiki sorry di Wikipedia? Sama nggak nih koordinatnya? So-so, tapi ya kurang lebih sama, hanya beberapa. Ini 32, ini 29, 27. Ya. Ini dijelasin kita tentang kameranya 552 meter di atas permukaan laut. Ya kan? Ya, kita juga bisa lihat penjelasannya tadi. Nah, ini, nah, apa cuma ini doang? Enggak. Bukan cuma kita lihat dari helikopter. Kita bisa juga masuk ke dalam kolosiumnya tanpa bayar, tanpa adanya HTM, harga tiket masuk. Kita nggak perlu terbang ke Roma, kita nggak perlu bayar perjalanan untuk ke kolosium, kita nggak perlu nyari hotel, kita hanya cukup belajar dari Google Earth. Kita dapat 3 pelajaran bahasa Inggris, kita bisa dapat pelajaran sejarah, kita dapat pelajaran geografi, tata letaknya di mana, ya kan? Tuh, kita bisa tentukan, nah, koordinatnya. Kita klik di sini, kita lihat tadi di situ sama koordinatnya, ya kan? Sama. Kita taruh, kita mau yang di mana? Kita mau di luar, koordinatnya beda beberapa inci saja. Nah, bagaimana kita mau masuk ke dalam tanpa menggunakan HTM? Di sini dilihat ya. Ayo sama-sama dilihat. Di sini ada gambar orang. Kita klik, dia akan berubah warna biru. Jalan-jalan akan berubah, ada warna birunya. Itu di mana kita bisa melihat kolosium dari dekat. Oke, siap? Sudah diklik semua? Sudah dicoba semua? Udah muncul semua birunya? Sekarang kita klik dan tahan, kita drag and drop di mana kita mau dia, kita mau lihat tempatnya. Saya mau lihat di titik yang merah ini, saya lepas, kita lihat sama-sama. Nah, kita langsung dibawa ke, loh, kok kita dibawa keluar? Mungkin saya salah taruh titiknya ya. Nah, kita, oh itu bukan di luar ternyata. Kita coba lagi, stop. Iya, nah, ada orang. Nah ini dia, kok ada orang-orang di situ banyak? Iya, kenapa? Ini diambil bukan tepat di saat kita lihat, tapi memang gambar ini sudah diambil sebelum ada COVID, gitu. Jadi ini memang gambar yang diambil tidak real life yang saat ini kita lihat, tapi emang ini udah simpanan foto dari Street View ya. Nah, kita bisa melihat di sini, bisa lihat di dalamnya apa sih. Kita bisa zoom out. Ya pasti dulu. Nah, kita coba balik lagi, akan ke tempat lain. Kita coba mau ke area sini nih, ke area tengah aja. Oh, nah, kita akan dibawa. Iya, iya. Nah, kita bisa melihat ini apa sih. Nah, nanti kan kita bisa belajar sejarah juga tentang apa ini, kamar-kamarnya kah atau penjaranya kah. Untuk di Kolosium ini kan, Kolosium yang kita tahu adalah arena untuk
hiburan kaisar di zaman dahulu ya. Nah, inilah bentuk Koloseum yang sebenarnya uh, bukan rekayasa. Ini adalah benar Koloseum. Kita bisa melihat sedekat ini, kita zoom sedekat ini, wah, kita bisa turun ke bawah ternyata. Ini ada kotak-kotak seperti tempat tinggal atau mungkin penjara ya untuk para gladiator ya. Guru-guru sejarah mungkin lebih tahu nih tentang apa, mungkin bisa dijelaskan ke murid-muridnya. Nah, kita pun bisa berjalan di luar Koloseum juga. Seperti saya mau keliling Koloseum nih. Kita tarik, kita drop, kita akan dibawa keluar Koloseum. Nah, oh kita masih di dalam Koloseum. Ini harus agak presisi ya. Ini luarnya Koloseum. Nah, kita bisa klik. Nah, kita akan dibawa keliling. Kalau ada tanda ininya, itu berarti kita bisa dibawa jalan-jalan oleh Google Earth ini. Itu. Ya kan? Gimana? Menarik kan Google Earth ini? Ini baru satu feature dan hanya satu tempat. Belum ke tempat-tempat lain yang luar biasa. Wow ya. Pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapat di sini. Ya, dan balik lagi. Nah, ini Koloseum nih. Apa misalnya kita mau kemana? Ke mau ke Mekah, mau ke Ka'bah pun bisa. Ya kan? Kita coba ke Ka'bah, Mekah, Saudi Arabia. Yang rindu, yang Muslim, yang rindu rumah Allah, yang mau naik haji atau umroh, nih bisa juga nih. Kita akan dibawa keliling. Iya, tempat ada di atas Ka'bah setinggi 615 meter. Kita bisa lihat juga tentang penjelasannya. Ya, penjelasannya. Dan bisa nggak sih kita mau lihat Ka'bahnya? Bisa, sama seperti Colosseum tadi. Bisa banget. Sangat-sangat bisa. Sebentar. Sangat-sangat bisa. Kita klik lagi. Nah, kita mau lihat Ka'bah dari jauh dulu. Kita lihat dari atas. Nah, inilah terlihat Ka'bahnya. Wah, kurang kelihatan nih Ka'bahnya. Maunya ngeliat dari dekat. Oke. Turunkan ke sini. Nah, tuh Ka'bahnya terlihat dengan jelas. Ini setiap harinya mungkin atau ya setiap harinya ya mungkin ada ratusan bahkan ribuan orang, apalagi di musim haji mungkin jutaan orang ada di sini yang pernah ke sini atau yang belum pernah ke sini atau yang rindu kepada Allah, kepada rumahnya, mungkin bisa ke sini melihat di sini. Nostalgia yang masih belum punya waktu, masih lama mungkin tabungannya, atau yang mau umroh belum ada tabungan, kita bisa lihat di sini dulu ya. Tentu tidak bisa ibadahnya ya. Oke, kita coba uh, menu Voyager. Oke, sebelum itu tadi kita bisa
secara tadi kita secara search atau langsung dicari, kita bisa secara manual juga cari, bisa juga. Nah, misalnya, nah ini nih kita ke menu Voyager. Nah, menu Voyager ini dia akan menjelaskan beberapa jatuhnya tour guide ya. Ya, benar itu tour guide yang secara tidak langsung memberikan kita guidance atau penjelasan mengenai tempat-tempat yang kita mau tuju. Nah, di sini ada beberapa menu. Ada nature, ada games, ada quiz juga tentang animal chaos, ada layers, ada street view, ada culture, ada travel, dan ada educationnya. Nah, belum itu, sebelum saya jelasin lebih detail ini, saya mau ajak rekan-rekan semua yang ada di sini ke salah satu tempat di Indonesia yang sangat luar biasa. Semuanya pasti tahu, Raja Ampat. Nah, ini ada Raja Ampat. Di sini ada guide tours. Sebelum kita masuk ke sini, saya mau ngajak ke sini dulu. Ini ada Refilling the Center of Life. Apa itu Refilling the Center of Life? Nah, itulah agensi dari tour guide Google Earth ini. Nah, kita bisa klik di sini. Ini resmi ya dari Google-nya menggait Traveling the Center of Life. Bisa dicari. Nah, ini kita klik, kita akan dibawa ke Raja Ampatnya. Oke. Nah, di sini dijelaskan menjelasin tentang Traveling the Center ini, menjelaskan where is the center of life on Earth, ya kan? Jadi dijelasin Raja Empatnya apa itu. Kita juga bisa lihat recommended-nya. Selain selain di sini ada apa? Ada 7 lagi yang bisa bisa diberikan guidance oleh Reflect the Center of Life ini, The Ocean Agency. Selain Raja Ampat, jelas tentu ada penjelasannya ya. Mereka men-guide kita nih. Di sini kita bisa belajar juga. Selain Raja Ampat juga ada sebelahnya Melissa Gardens, tentu saja. Apa itu, dan masih banyak lagi, masih ada beberapa lagi. Nah, kita bisa ke sini tadi. Nah, itu tadi sedikit tentang Raja Ampatnya. Nah, kita ke Voyager. Kita coba ke culture-nya. Nah, di sini bisa ngeklik dimanapun, apapun yang kita mau lihat, kebudayaan-kebudayaannya. Masuk juga kan ke satu pelajaran lagi. Ini banyak sekali, masih banyak tempat yang bisa kita explore. Misalnya kita klik games, kita coba quiz animal calls. Ini untuk murid-murid juga bisa ya. Kita akan klik animal calls. Nah, let's go. Ini nih, kita bisa belajar sambil bermain juga. Which creator make this sound as the move when is on the move? Siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Horse. Benar. Kita akan dibawa ke horse. Nah, di padang udah seperti itu. Kita next.
Which pack animal makes this guttural cry? Ada yang tahu? Misal kita jawab salah misalnya. Wah, kita jawabnya salah misalnya kan. Ini juga tetap kita akan dibawa ke padang guru. Seperti itu. Ini belajar sambil bermain, gitu kan? Seru, menarik, terus banyak hal yang bisa didapat dengan Google Earth ini. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita eksplor menggunakan satu platform dari Google ini. Masih banyak menu-menunya. Ya, namun mungkin karena keterbatasan waktu, eh, kali ini cukup dulu untuk kita belajar tentang Google Earth-nya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa explore lagi yang lebih banyak tentang Google Earth, ya. Kita explore yang apa masih banyak menu-menunya. Di Voyager masih banyak yang bisa kita bahas, ya. Makanya Google Earth ini sangat-sangat membantu dalam pembelajaran siswa di masa daring ini online, ya. Belajar bisa dari jarak jauh atau bisa belajar di sekolah namun menggunakan daring, menggunakan gadget, menggunakan laptop. Sekali lagi hanya butuh gadget dan internet sama waktu, gitu aja. Waktu pun nggak terlalu banyak, hanya beberapa saat aja kita bisa explore dunia, kita bisa mengelilingi dunia hanya dengan satu platform, yaitu Google Earth. Baiklah, nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah hadir pada pada hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, kata-kata saya yang tidak berkenan di hati para peserta atau yang melihat ini. Saya mohon maaf. Jadi enjoy, lakukan ini di rumah bisa, dimanapun bisa. Manfaatkan yang telah diberikan oleh Google Earth. Jadi sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.